Meski gelap ku tetap berjalan, menyimpan terang di masa depan, menyala. Best lo, menyala banget. Betul, menyala. Lebih bersih dan lebih rapih aja. Kalau dulu tuh kan bener-bener nggak kayak gak diurus gitu. Kayak anak yang ditelantarkan padahal ada orang tuanya. Tapi orang tuanya tuh udah ngurusin banget, tapi emang anaknya aja yang dekil sebenarnya. Perjuangan aku tuh dari kecil nggak main-main, apalagi orang tua sakit-sakitan tapi tetap bisa dukung karir April. Suka nyanyi, itu siapa yang nemuin bakat kamu, Ping? Selamat datang di podcast Si Paling Dangdut. Kita kasih sambutan untuk April Dea. Aping, apa kabar? Yap, alhamdulillah kabarku selalu baik. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ih, seru. Kita kedatangan Aping ya. Kalau misalnya teman-teman akrab tuh Afriani. Betul, Mida Soleha. Itu Mida nama Soleha, panjangnya. iya. Cuman kalau misalnya orang tuh biasanya manggil aku tuh dengan sebutan banyak sebenarnya, cuman lebih identik sama Aping. Oh, Aping. Aping. Benar. Aku anggota KDA loh. Aku. Oh ya Allah, kok tahu? Cuca, KDA tiba-tiba loh. Iya, aku terkejut loh. KDA adalah singkatan dari Keluarga Dede April. Keluarga Oh my God, Dede Cuca. April. Jadi emang kalau ngomongin soal April ya, prestasinya luar biasa banget. Alhamdulillah. Di DA, Dangdut Academy, juara ketiga. Betul. Asik. Hadiahnya apa? Hadiahnya alhamdulillah kalau bisa diutarakan ada single terbaru juga. Oh iya bener. Menyala. Semoga judul lagu itu bisa jadi doa untuk karir aku. Semoga makin menyala karirnya. Asik. Oh, amin. Hadiahnya adalah single lagu ya. Betul. Dan memang April datang ke sini ke Si Paling Dangdut emang mau ceritain single paling barunya. Iya. Yang berjudul Menyala. Ini spesial karena kabarnya diciptain sama Charlie Van Houten. Oh iya, Si abangku betul. yang satu itu ya. Betul. Sebenarnya aku sama Asmara. kini telah menyakit. Ya Allah, penyanyi kalau dipancing dikit itu langsung nyanyi gitu. Iya. Ini katanya Charlie Van Houten ini menulis lagu Menyala terinspirasi dari kisah hidup aku. Iya, Charlie ini tuh sebenarnya bukan harusnya sih, terserah Ibu Siwi dan Indosiar maunya lagunya tuh dibuatin sama siapa. Iya. Tapi biasanya itu Cigu Adibal. Oh iya, tapi bener. tiba-tiba ini Charlie, makanya aku kaget juga karena kita udah akrab dari lama sebenarnya. Dari waktu aku masih umur 8 tahun apa 9 tahun itu udah kenal. Oh, kenapa? Kenalnya gimana dulu? Kenalnya tuh karena aku ngeidolain dan kebetulan rumahnya itu dekat banget sama aku. Ini desa. Tetanggaan. Iya, tetangga. Kan Ini Cirebon desa. nih, kamu Betul. Cirebon. Cirebon, dia juga Cirebon. Oh, gitu. Satu kota tapi beda desa, cuman cuman batas satu desa aja. Ini desa aku, ini desa orang, terus ini desanya AA. Oh, jadi kumpul acara pedesaan. Gimana ketemunya gimana? Langsung party desa. Bener. Itu ketemunya karena sebenarnya ketemunya karena bapak guru SD aku itu guru bekas Charlie. Jadi Charlie itu pernah jadi muridnya si bapak guru itu. Terus karena bapak gurunya tahu aku ngidolain si AA-nya, jadi diantarlah ke rumah karena memang kan si bapak guru sama Charlie-nya tuh udah deket. Jadi udah aku akrab. Ya Allah lewat jalur orang dalam loh aku. Pantesan bisa deket loh aku orang dalam. Iya bener. Nggak apa-apa. Lucu. Tapi sampai sekarang alhamdulillah komunikasi sama sama keakrabannya lumayan Oke. Terus kemarin tuh waktu di bandara, pas aku mau ke Madura, mau ada kerjaan, nggak sengaja ketemu Oh beliau. gitu. Iya, itu kayaknya ini deh takdir. Alhamdulillah. Jadi ternyata mengidolakan Charlie Van Houten. Betul. Dari kecil. Dari kecil belajar sabar. Yo, ya kalau bilang dari kecil sih lebih ke Bunda Lesti sebenarnya. Cuman kalau ke pop-pop gitu, ke
ke band-band gitu aku lebih ke ST12. Suka iya. aja, nggak tahu kenapa. Tapi Enak bentar ya, gitu ya. bentar maksud gue kayak Lesti itu menurut gue Lesti gitu. Terus Iya, kenapa Lesti. disebut Bunda Lesti ya? Berarti nggak gue tahu tua ya. Karena gue merasa Lesti kecil gitu. Sampai sekarang tuh banyak yang bilang Dede Lesti, Iya ya kan? kan? Karena memang di mata orang berbeda-beda. Kalau di aku tuh udah bunda karena memang senior Iya, gitu. karena udah anak 3 juga. Anak 3 ya. juga, Iya sih. tapi di mata orang juga ada yang bilang dia tuh masih bayinya aku gitu. Tetep Dede juga Tetep ya. Dede. Oke, jadi memang dari kecil suka dangdut, betul. suka Lesti juga, terus suka ST12. Nah, terus ketika suka nyanyi, itu siapa yang nemuin bakat kamu, Pink? Diri sendiri sebenarnya. Udah mandiri banget dari kecil Gua nih, bisa Mak. nih. Iya, udah mandiri, sabar dari kecil lagi. Ya pokoknya kalau kalau suara bagus tuh baru umur 9 atau 10 tahun atau 8 tahunan. Iya. Kurang lebihnya gitu. Tapi kalau udah udah suka nyanyi, hobi nyanyi tuh dari umur 5 tahun, Kak. Jadi kayak kalau 5 tahun tuh masih ya udahlah Sebenarnya nyanyi-nyanyi TK lah biasa ya. aja lah ya. Anak TK Iya, gitu masih kan. TK itu TKA, TKB. Oh bener. Masih ya udahlah nyanyi-nyanyi aja, tapi pas aku nih ngerasa aku nih kayaknya bagus deh suaranya. Iya. Kayaknya kualitas aku bagus nih kalau di bidang artis atau nyanyi gitu. Itu ngerasanya pas umur segitu, 8 atau 9, 10 tahun gitu. Jadi udah ini ya, narsis ya? Betul, tapi kalau punya nyali narsis loh. Iya nggak sih? Ya kan udah merasa gue bisa Iya nih gitu betul. ya. Tapi emang dari kecil aku pede banget sebenarnya. Iya, bagus, Tapi bagus. kalau punya nyali buat ikut kompetisi Dangdut Academy ini, jujur nggak ada nyali sama sekali sebenarnya. Baru-baru kemarin. Baru-baru, pokoknya nggak ada nyali sama sekali, nggak ada mental sama sekali buat masuk TV. Iya gitu. gini. Tapi kan kamu tuh sempat viral juga kan ketika viral apa tuh? live TikTok. Betul. Akhirnya dinotis sama orang, sempat disawer Mami DP kalau nggak salah ya. Kok tahu banget loh si Loh, kakaknya. aku riset orangnya. Ih, Best loh. best loh. Enggak katro orang. Iya. Kok nggak Iya. katro? Katro tuh apa sih? Ya pokoknya itu ya. Tapi Iya maksud gini, maksudnya unik Pink cerita kamu tuh. iya sih, nggak ketebak ya kisah iya, hidupnya. kisah hidupnya. Dari ngamen tiba-tiba live TikTok, tiba-tiba ikut dangdut, tiba-tiba juara. Kan aneh. Tapi itu namanya perjuangan Iya juga kan, sebenarnya. terus maksudnya pas live TikTok itu kan kamu izin boleh Boleh komen dong. nggak? Boleh dong. Sedekil gitu. Bener sih Kak, jujur Kak, cucu kakaknya tuh bener gitu. Jujur aku kalau bisa dibilang kamu suka nggak sama April dulu sama yang sekarang? Jujur suka-suka aja, tapi suka perjuangannya, kerja kerasnya. Iya. Kalau mukanya sih nggak banget gitu. Jujur kalau sampai sekarang aku suruh ngelihat foto aku waktu kecil tuh bangga, tapi ada rasa malunya karena dekil banget dulu. Maaf ya, Astagfirullah. maaf. Nggak apa-apa. Iya. Orang tua aku juga ngatain begitu. Tenang aja. Iya maksudnya, tapi itu natural. Natural. Jadi nggak ada dibuat-buat. Betul. Nah dari situ mungkin orang jadi kayak tertarik. Dan uniknya nih kalau kita dengerin, ngobrol tuh kayak agak-agak cempreng. Yap. Tapi nyanyi agak gede suaranya. Bisa gitu sih. Gak tahu ya, banyak yang bilang netizen banyak yang bilang niru banget Bunda Lesti, niru banget Dede Lesti. Sejujurnya bukan niru tapi termotivasi, tapi nggak yang niru banget plak ketiplek. Tapi nggak tahu mungkin karena sering ngedengerin Bunda Lesti jadinya terbawa. Tapi emang dari kecil aku suaranya begini. Tapi memang kalau nyanyi karakter suaranya sama Dede Lesti sama. Iya. Karakternya sama. Tapi Lesti beda, sama. punya karakter yang beda, cuman timbre vokalnya sama. Oh iya, makanya kan pas kemarin kompetisi banyak kan kayak nyanyi lagu Lesti juga. Betul, banyak yang nyamain juga sebenarnya. Ada bangganya tapi ada nggak enaknya juga karena nggak enaknya ya Bunda Lesti, aku ya aku gitu. Iya, oke. Kita penasaran nih ya, karena kan lagu single paling awal nih ini dibikin sama Charlie betul. ST12. Apakah lagunya dangdut banget? Apa ternyata pop Melayu banget gitu? Lagu ini tuh apa ya? Pokoknya unik karena bisa musiknya tuh bisa dibikin pop, bisa dibikin akustik, rock juga bisa. Pokoknya lagu ini tuh cocok berbagai genre sebenarnya. Cuman karena memang aku yang nyanyiin jadi lebih ke dangdut. Tapi lagu ini tuh cocok banget kalau misalnya kita rubah jadi pop atau jadi ya pokoknya pop klasik gitu, itu enak juga sebenarnya. Musiknya tapi ya kalau lirik-liriknya sih emang udah liriknya begitu ya, mau dirubah gimana lagi. Betul. Kita penasaran, boleh nggak di spill refnya atau mungkin openingnya tadi yang dari kecil tuh silahkan. Oh boleh. Iya, boleh. Silakan. Boleh ya, Boleh. jangan cabut juara 3 aku. Jujur takut Kenapa? fales. Kenapa Oke. takut fales? Juara 3 nggak boleh fales. Oh bener.
kecil belajar sabar, langkah kecilku berharap besar. Meski gelapku tetap berjalan, menyimpan terang di masa depan, menyala. Best loh, menyala banget. Betul, menyala. Tapi tuh kirain kayak terinspirasi dari kata-kata menyala abangku. Iya kan, aku juga. Tapi sebenarnya aku kan udah dapat bocoran nih lagunya begini. Kan yang nyanyinya pasti udah dapat bocoran dari lama kan. Kayak di otak aku tuh kayak judulnya tuh pasti dari kecil belajar sabar atau belajar sabar gitu Atau ya. sabar gitu. Atau ya sabar gitu ya. Soalnya kan banyaknya sabar daripada menyala gitu ya. Tapi ini nggak tahu di luar naral banget tiba-tiba pada approve-nya menyala aja, menyala. Di grup rame banget nih. Menyala. Apa nih yang menyala? Deg-degan kan kayak. Tapi aku anaknya yang ikut-ikut aja tipenya, yang terserah lah gimana, yang penting oke-oke aja, yang penting akunya juga aman gitu. Tapi ternyata emang cocok Ya juga. udah, cocok ya. Udah Bener. sih. Beda dari yang lain sih Iya. jujur judul lagunya. Bener. Tapi unik sebenarnya. Ya tapi gini Pril, maksudnya kayak ini ternyata juga dari lirik kan tadi bagus ya, maksudnya kayak dari kecil belajar sabar, akhirnya dari nol berjuang sampai sekarang di titik sekarang, dan ternyata kita boleh mengapresiasi bahwa April sekarang ini cukup menyala. Alhamdulillah. Secara karir tuh udah bersinar gitu. Aduh, amin ya Allah. Udah Semoga ya. ada perbedaan lah ya Betul. dari yang tadi April bilang kan, kayak awalnya harus ngamen di jalanan, live TikTok dan macam-macam gitu kan. Berarti April ini merasakan ada perubahan apa yang menyala dalam diri April sekarang? Jujur kalau dibandingin sama yang dulu sama yang sekarang jujur jauh banget. Tapi mukanya nggak ada yang berubah sebenarnya. Mukanya nggak ada yang berubah, tapi mungkin lebih bersih dan lebih rapi aja. Kalau dulu tuh kan bener-bener nggak kayak gak diurus gitu. Kayak anak yang ditelantarkan padahal ada orang tuanya. Tapi orang tuanya tuh udah ngurusin banget, tapi emang anaknya aja yang dekil sebenarnya. Tapi banyak banget yang ngatain aku dekil, tapi memang bener. Kalau dibandingin sama sekarang nih, aku suka ngebandingin diri sendiri di kaca. Ternyata orang-orang bilang dekil itu emang real. Jujur aku nggak baper sama sekali, malah ngakak gitu. Iya. Kok bisa ya? Tapi memang namanya proses dan perubahan itu emang cukup lumayan lama. Tapi kalau bisa dibilang aku bangga sama pencapaian sekarang karena apa ya? Perjuangan aku tuh dari kecil nggak main-main, apalagi orang tua sakit-sakitan tapi tetap bisa dukung karir April. Iya. Ayah apalagi sakit parah banget waktu ngamen, tapi tetap usahain untuk nemenin aku ngamen. Ya pokoknya apa ya, perubahan dari yang dulu sampai sekarang ini benar-benar jauh, apalagi berkat doa-doa. Apalagi sekarang banyak banget yang sayang sama aku, dikelilingi orang-orang baik juga. Iya. Pokoknya ekonomi juga berubah banget, alhamdulillahnya. Indis ekonomi. Betul, ekonominya jadi sulit. Ya, tapi dari sekarang sulit dari sulit jadi membaik. Alhamdulillah bantu keluarga juga sebenarnya. Gini Pril, maksudnya gini, lo kan masih muda banget nih. Betul. Karena dari nyanyi juga dari kecil kan tadi 8 tahun, terus di kompetisi kemarin tuh berarti di umur 15. 14 tahun. 14. Anak SMP lah ya. Betul, SMP, baru SMP. Megang duit. Nah. Wah, kacau. Cobaannya apa nih? Pengen jajan-jajan apa nih kira-kira? Istilahnya tuh mama-mama zaman dulu, bukan zaman dulu sampai sekarang. Anak kecil nggak boleh pegang uang gitu Iya, kan. bener kan. Tapi kalau mama aku tuh nggak yang apa ya, maaf banget yang nggak gila uang sebenarnya. Kalau dikasih uang tuh bukan buat foya-foya tapi buat disimpan buat beli rumah atau beli apa. Mama tuh pikirannya itu doang buat masa depan gitu. Kalau aku maaf banget anak yang boros. Aduh kacau deh aku nih. Kenapa? Tapi nggak apa-apa, ini kan namanya kita sharing juga kan di sini. Iya. Tapi aku tuh anaknya emang jujur banget. Ini emang aku boros Fun banget. fact, boros. Boros. Tapi suka jajan apa? kalau jajan sih nggak dipungkiri aku banyak banget jajan. Cemilan tuh dulu tuh berat badan aku 45, sekarang 50. Gila kan Kak? Oh 5 kilo, nggak banyak dong naiknya 5 kilo doang. Tapi
Tapi kan ini naik. naik tetap aja. Sedih sih aku. Ya, tapi kalau buat jajanan aku lebih suka yang pedes sama manis. Tapi Oke. banyak banget yang nyaranin aku buat hindari makanan itu, nanti suara kamu gini. Tapi ini aku udah makan ini tuh selama bertahun-tahun dan suara aku tuh nggak ada yang berubah sama sekali. Tapi aku ngeiyain saran-saran itu buat Betul. agak ngurangin, tapi Iya, memang iya. agak takut banget berubah karena ini masih pubertas kan. Nanti kalau kedepannya berubah kan kita nggak tahu juga. Iya, Tapi aku selalu ngikutin saran-saran baik, aku kurangin. Tapi tetap gak bisa, namanya perubahan ini hormon ya. Tetap kalau lihat itu tuh mau gitu. Ya aku tuh lebih borosnya ke makanan sama pakaian, Oh, fashion. sama mainan. Oh, karena Mainan. masih Syok kan? masih koleksi mainan. Jujur kalau dibilang koleksi enggak, tapi pengen punya karena dulu kan waktu kecil tuh nggak bisa beli gitu loh Kak, karena Oh, emang ada. ekonominya nggak ada Ada. banget gitu, bener-bener miss ekonomi banget, jadi bisa kebelinya sekarang, ditebusnya sekarang. Jadi setiap ngelihat boneka maupun itu apa ya, sepele menurut aku tapi Lucu gitu ya. lucu doang tuh, tapi aku pengen gitu. Makanya borosnya di situ. Tapi orang tua tuh selalu ngebebasin. Tapi sekarang tuh kalau dikasih jajan ada patokan. Oh ya, ada Jadi, batasnya lah ya. kalau dulu tuh waktu awal kompetisi, aku yang megang uang sebenarnya. Makanya kan kayak aku mikir-mikir lagi, lah uang di aku segini tiba-tiba habis kan, Iya, kaget bener, gitu kan. bener. Baru inget ternyata aku boros banget, ya udah kasih ke orang tua aja. Iya. Ada gunanya lebih ke orang tua. Jadi istilahnya kayak orang tua tuh bantu untuk maintainnya, betul. mengolahnya. Jadi ada inilah menteri keuangannya. Kayak ada menteri keuangan, kayak tabungan lah. Iya, lebih bener, tepatnya. bener, bener. Tapi kan tadi sukanya makanan. Terus kalau misalnya tadi pedes sama asin gitu kan, berarti kayak lebih ke makanan beratnya apa dong, kayak bisa Makanan naik gitu berat. tuh. Apanya? Itu kan tadi cemil-cemilan. Beratnya. Misalnya Kalau cemilan. ayam bakar kayak atau Oh, jujur nasi kotak Indosiar. Aku nih ya, nasi kotak. ini banyak yang shock juga, tapi banyak yang ya kan ngakak banget jujur. Nasi kotak aja bisa bikin gemuk gitu loh. Tapi jujur aku di asrama, di karantina selama mau hampir 1 tahun itu, kan sampai top 3 kan aku kan. Iya. Jadi di asrama tuh lama gitu. Jadi selama di Indosiar ini aku tuh nggak boleh banget, kalau karantina nggak boleh banget pesen-pesen di luar, makan-makan Iya. pedes asin tuh nggak boleh. Jadi disediainnya tuh cuma nasi kotak gitu. Setiap siang, pagi, sore, malam. Jadi 4 jadwal gitu. Catering. Iya, catering. 4 Sebut jadwal. catering atau kan jangan nasi Oh kotak. iya nasi, ya tapi nasi kotak identiknya kan. Ya pokoknya ada 4 jadwal catering gitu Dan ya, nasi dari kotak, pagi, iya. siang, sore, malam gitu. Itu tuh pagi aku makan 1, siang makan 1, sore 2, malam 2. Izin banyak gitu. Iya kan? Kan sewajarnya tuh kalau apa ya, kalau orang-orang normal, Ya, ya aku juga 1 normal lah, sebenarnya iya, ya. 1 Sehari gitu. tuh misalnya 2 lah paling mentok ya. Ini kadang 5 atau 4 gitu kan. Tapi teman-teman yang lain juga makannya segitu, tapi nggak yang gemuk. Tapi kok aku tiba-tiba pesat gitu kembangannya. Jadi kayak, ih kok bisa? Makanya aku dikatain gemuk terus kalau di TV. Tapi soalnya kalau di TV kan kamera kayak gini tuh memperbesar gitu. Nambah berat beban. Lensanya besar gitu ya, jadi lebar kelihatannya. Tapi sebenarnya kakak ketemu aku kecil kan? Kecil. Kan kak? Kecil. Bilang kak, kecil nggak? Kecil. Kecil. Umurnya. Kak, tapi jujur kalau bisa bilang ini normal sebenarnya berat badan Ya, segini ya. ya, Ini masih ada di 50 atau 49. Oke, lagian kan masa pertumbuhan juga. Ada kesempatan juga nanti kan setelah ini ada olahraganya Betul. juga. Bisa olahraga juga kan kalau ada sempet-sempet waktu Ada sebenarnya. kegiatan-kegiatan lain yang nanti ada kardio-kardio. Iya kan. Jalan. Masih masa pertumbuhan sebenarnya. Bebaskan aku untuk makan-makan dulu. Aku nih nggak bisa ditahan-tahan kalau soal makanan. Gitu. Oke. Jadi makanan favorit nasi kotak ya. Nasi kotak. Sampai sekarang kalau bisa dibilang aku mau catering deh gitu ya, karena emang udah identik. Bayangin kak, selama hampir 1 tahun makannya itu terus, gimana gak doyan. Jujur gak Tapi makan kan apa-apa. ada 2 pilihan, ada yang Apa? doyan, ada yang bosan sebenarnya. Sebenarnya iya, tapi aku tuh ada di antara 2 itu. Bosen, tapi kalau nggak makan kurus, sakit Oh, gitu. iya, Apalagi kalau iya. mau tampil kan lemes, gak ada energi Bener, gitu ya. bener. Jadi ada pilihan, bosen nggak makan atau makan. Kalau makan aku bosen, muak gitu. Kalau nggak makan aku sakit gitu. Pilihannya iya, itu iya. aja. Jadi aduh, muak tapi doyan, ngerti nggak? Aneh gitu. Iya. Seru. Oke. Berarti serba-serbi lah ya, makanan gitu kan ya, seru juga nih. Tapi ngomong-ngomong soal
di musik sendiri, April, April ini kan dari kecil, istilah tadi suka dangdut sama pop Melayu ya. Itu inspirasinya kan ada Lesti dan lain-lain, tapi kayak orang sekitar itu emang ngasih dengernya dangdut, apa orang tua juga ternyata suka pop, apa gimana? Kalau ayah kan dulu waktu itu kita merantau di Bekasi nih. Ayah kan kerja, sepulang kerja tuh ayah selalu banget nyanyiin lagunya Cinta Hitam, Ayah Meggy Z kalau nggak salah. Cinta Hitam tuh ya dangdut itu. Iya, Makanya iya. kalau anak kecil kan telinganya bener-bener apa ya, Nangkep bener-bener memori. nangkep banget, memorinya tuh Iya, dapat terus iya, ya. Jadi iya. denger sekali aja tuh cukup gitu. Tapi ini berkali-kali jadinya nempel. Jadi udah, oh ini yang namanya dangdut. Jadi aku tuh selalu ikut nyanyi dan nyari-nyari tahu soal dangdut itu apa gitu. Kalau pop itu lebih ke kakak Oke. sama mamah. Kalau mamah lagu-lagu Malaysia begitu suka. Iya, Jadi pop aku tuh kayak Melayu. apa ya? Yang satu dengerin dangdut, yang satu pop. Jadi apa ya? Kupingnya udah terbiasa. Kupingnya udah terbiasa jadinya sama lingkungan yang berisik musik gitu. Dari kecil udah berisik sama musik ya. Iya. Tapi apa yang memutuskan seorang April itu pas masih kecil nih ya, kayak gue pengen nambah penghasilan nih gitu, lewat ngamen, lewat TikTok gitu. Apa yang memutuskan seorang April? Waktu itu pas di Bekasi tuh masih merantau tuh, Iya. tapi Oh, dari Cirebon merantau ke Bekasi. abis ke Bekasi nih, corona udah mulai tiba nih. Oh, COVID. COVID Iya, nih. iya. COVID yang aku benci nih. Nih COVID abis itu kita pulkam ke Cirebon karena nggak ada pilihan lain. Terus di situ ayah tiba-tiba jatuh sakit kan. Oh, gitu. Tiba-tiba pas dicek gejala ginjal. Maaf banget, gejala ginjal. Terus sampai sekarang ini apa? Komplikasi juga banyak banget yang dirasa. Oke. Tapi sekarang lagi jalanin ini kok, terapi, Iya, obat-obatan iya. juga, Oke. alhamdulillah. Tapi yang bikin aku tiba-tiba pengen ngajak untuk nambah penghasilan tuh karena pas corona nggak mungkin juga kita nyari kerjaan, susah kan Kak? Iya, Apalagi iya. kalau keluar itu bahaya banget menurut aku Oke. ya. Tapi nggak ada pilihan lagi, ya udah ngajak ngamen aja karena itu tuh termotivasi sama pas di kampung kan pasti banyak banget yang ngamen tuh. Selalu lewat gitu. Kok orang ngamen tuh kayaknya penghasilannya oke, walaupun dikasih cuma 2.000 atau 5.000 gitu ya. Tapi menurut aku 5.000 tuh udah gede banget Bener, untuk seorang pengamen gitu. Dan di situ aku ngajak ayah, dan kebetulan keluarga ayah tuh banyak banget kalau di Cirebon. Ngumpul semua gitu. Jadi ya patungan buat beli salon. Oh, Salon speaker. Iya. Kirain buat makeup salon. Yo, salon itu rambut dong, cantikan. Speaker bukan dorong-dorong salon. itu kan. Dorong gitu. Iya, Ya iya. dulu masih yang agak kecil dan alhamdulillah kita waktu itu nyari masih berapa ratus ribu, nggak terlalu mahal-mahal juga. Itu kita patungan, jujur sedihnya pas patungan sebenarnya. Keluarga sebanyak itu patungan langsung, terus ternyata ada uak. Kalau di Cirebon tuh uak ya. Apa ya kalau di sini? Om. Oh, iya. Uak. Jadi kalau di Cirebon tuh uak. Uak tuh ada penghasilan sedikit lebih besar dari aku dan dari keluarga lainnya. Jadi dipinjemin lah uang untuk beli salon. Ya udah, habis itu kita beli salon. Habis udah ada salon, ayah udah lumayan nerima nih kalau aku ngajak ngamen nih. Sebenarnya ayah tuh benci kalau aku ngajak ngamen karena aku di umur segini tuh nggak cocok buat nyari uang sebenarnya. Sebenarnya. Orang tua aku nih sedih banget kalau misalnya aku tiba-tiba ngamen berangkat gini-gini. Harusnya kan pulang sekolah ngejalanin hidup seperti anak biasa ya, main gitu kan. Iya, main, kumpul bareng temen-temen, jajan-jajan bareng gitu. Tapi ini kan harus, ya tapi ini kemauan aku bukan kemauan orang tua. Jadi ya udah bebas lah, yang penting orang tua udah mendukung aja. Jadi sampai sekarang masih tetap ini ya, kalau diungkit ngamen pasti orang tua sedih karena sampai sekarang aku belum bisa ngerasain main kayak anak-anak kecil waktu dulu. Bener. Betul. Sebenarnya gue juga sedih kalau lu ngamen. Apalagi kalau speakernya tuh low bat. Aduh. Low battery. Ih, gede banget tau Kak itu, sumpah. Kalau misalnya lagi nyanyi nih. Low battery. Itu apa ya, merek apa ya, itu paling gede banget, aku benci Kak Terus ada sebenarnya. yang speaker Bluetooth Cina tuh ya, cing song sing, low battery. Ya. Tapi jujur waktu itu aku nggak punya yang luar negeri sebenarnya, yang lokal. Tapi kecil, suaranya gede banget jujur. Pas lagi ngamen nih, berhenti nih di suatu rumah nih, mulai nyanyi, tiba-tiba bunyi. Kok Kakak tahu sih? Ya kan punya juga speaker Oh, Bluetooth. punya. Iya sih. Yang paling benci kita punya speaker tuh ya cepet habis. Betul. Gitu. Oke, tapi emang ya perjalanan lah ya. Yang penting April kemarin nggak sempet ngerasain main, tapi sekarang udah di titik yang oke banget lah ya secara pencapaian. Dan tadi dan juga pencapaian itu yang gue salut adalah ditulis di sebuah lagu. Betul, Di lagu alhamdulillah Menyala ya. ini. Jadi kayak
udah satu paket gitu menceritakan nih lagu kayak udah Menyala takdir ini. gitu ya sama Asik. Allah nih kalau udah ngebalikin Keadaan. hidup orang tuh aduh diputer banget pokoknya. Oh, seperti roda. Seperti roda berputar, Oke. pokoknya dari yang bukan siapa-siapa Di sampai bawah. tiba-tiba udah di atas. Nah, sekarang kan udah di atas nih April nih. Direm. Direm loh. Jadi biar di atas terus. Ya, oh ya Allah, amin. Betul. Ya tapi mudah-mudahan lah ya. Amin. Apa namanya? Nggak sampai di sini doang karirnya. Karena kan lu masih muda kan iya, ya. masih muda, Aping nih ya. Bisa belajar Betul. hal-hal baru lagi kan untuk karir April juga. Nah, sebenarnya yang jadi tantangan juga nih dari seorang musisi atau penyanyi yang di usia muda itu adalah di pendidikannya, Ping. Pendidikan betul. Ini berarti kamu apa namanya? Ada apa homeschooling gitu-gitu ya? Kalau waktu kompetisi SMP tuh kan kalau kompetisi sekolah tuh juga bakal terhenti kan karena Ya, kompetisi. Jadi sebelum ikut kompetisi tuh izinnya tuh izin banget gitu supaya bisa nggak ya aku tetap sekolah tapi tetap kompetisi gitu. Oh, iya, Dan diiniin sama sekolah online. Oh, Jadi iya, setiap online. ada pelajaran atau apa guru atau temen tuh kadang motoin pelajarannya aku catat. Aku tuh di karantina tuh aku beli buku untuk nyatet itu semua. Iya, bagus. Dan sekarang udah masuk SMA, baru banget masuk, mau homeschooling cuman apa ya, kalau homeschooling nggak bisa ngerasain masa-masa SMA, ngerti nggak sih Kak? Iya biar ketemu teman. Iya kan? Kalau iya, SMA tuh nongkrong. masa-masa yang nggak bisa kita lupain dan Iya, masa-masa yang oke banget buat anak-anak remaja sebenarnya. Jadi aku tuh pengen ngerasain SMA tuh gimana sih? Iya, Soalnya iya, banyak iya. yang bilang kan, SMA, aduh pengen banget balik SMA gitu. Oh, iya. Kenapa sih SMA tuh? Jadi penasaran. Soalnya kalau anak-anak, aku Gen Alpha ding, kalau anak-anak, ya Allah iya. Gini apa? Iya 2011 kan? Oh iya juga Iya ya. kan? Iya, ya udah sih terima aja. Oke. Jadi Lanjut. aku tuh mau masuk SMA tuh kemarin ini ya, di mana sih Kalideres gitu di Almaka. Oh, jadi Alhamdulillah, dekat-dekat betul. Alhamdulillah sekolahnya studio. tuh ngerti dan itu sekolah alumni DADA juga ada Kak Sri Devi sama Kak Ebi sebelumnya. Oh gitu. Iya Dan iya jadi kayak- kenapa aku mau masuk situ? Karena ternyata Kak Ebi sama Kak Sri Devi tuh sekolah tapi kerja, ngerti nggak? Kerja tapi sekolah. Jadi berjalan dua-duanya tuh. Oh, bisa Tapi bareng. kalau masuknya pas ujian. Oh. Tapi kalau libur kadang masuk juga buat iniin ngejar pelajaran, tapi Oh, iya, dibarengin iya, iya. sama sekolah online. Iya, gitu. iya, Jadi iya, kita iya. bisa apa ya, bisa tetap jalanin karir kita, tapi kita juga ngerasain masa SMA kita gitu. Ah. Seru tapi kemarin tuh habis MPLS sama Tasya. Aku tuh satu sekolah sama Tasya, Zahra aku. Oh, gitu. Bertiga. Ya kan seru kan? Iya, iya, Makanya iya, aku tuh kayak aduh adrenalin Gue ini masa sebenarnya muda aku. sekolah artis. Yo, iya kan, apalagi dapat teman-teman baru. Ini Iya, iya. first time aku dapat teman dari Jakarta loh. Oh, Aduh, iya. bahasanya lulu gue loh. Emang di Cirebon apa bahasanya? Nyong aku. Oh ngapak. Loh, Ada ngapak, ada Sunda, Oh, Cirebonnya ngapak ada Jawa. Iya, kalau aku tuh kabupaten Cirebon, aku ke desanya lebih ke mau ke Jawa tengahnya. Oh. Jadi ada perpaduan ngapak sama Sunda. jadi bapaknya kencot kayak orang kue. ngapak orang penak. Tapi nggak bisa aku ngapak. Oh tapi nggak bisa. Nggak bisa, Tapi tapi ngerti. tapi nggak bisa ngomongnya. Jadi kayak orang kenyot apa gitu, lapar. Iya kan ya? Iya sih, iya. Oke. Tapi selamat buat single Iya, makasih Menyala loh, Kak. yang tadi sudah kita dengarkan ya. Betul. Penciptaan dari Charlie. Nah, Charlie. Nah, berarti sekarang ini setelah selesai kompetisi, kesibukannya apa aja? Pril? Kesibukannya tuh lebih apa ya? Lebih ke off air keluar pulau gitu, ada di Palembang, Madura, dan besok juga mau ke Madura, mau off air juga. Nanti live brand juga biasanya begitu. Oh, ada live. Dan sekarang nih podcast begini nih. Iya, Ya, anak-anak DA7 tuh kesibukannya nggak jauh-jauh dari itu. Iya. Yang penting menikmati lah Betul, ya. menikmati proses karir sebenarnya. Asik. Iya. Followers udah banyak nih. Oh, alhamdulillah. Udah 1 juta nih Apa tuh? di Instagram followers. Instagram baru 1 juta betul. Udah ya. Udah, iya udah. baru. Udah 1 juta ya? Udah. Oh, udah. Tapi ngerasain kayak jadi makin banyak yang apa ya, follow, yang banyak mention. Jujur ngerasa, kalau di TikTok kan emang udah ini ya, udah dari dulu, udah lumayan banyak. Kalau dulu tuh awal-awal 1,5 udah ya. Iya. Tapi semenjak ikut DA sekarang jadi 5,1. Itu best Iya. banget menurut aku ya, pencapaian juga. Kalau di IG tuh emang paling susah menurut aku ya naikin followers tuh kayak, aduh IG ayo dong naikin followers aku gitu ya. Berharap banget supaya cepet gitu. Dan ternyata centang biru itu sesusah itu. Oh iya. Betul, Harus banyak yang bilang, ngajuin proposal dulu. nggak tahu ada yang pembayaran juga, itu modus nggak sih? Enggak. Emang kalau ke Meta mah ada yang
bayar juga sebenarnya. Makanya Sio katanya, kok April nggak centang biru sih, yang lain udah centang biru. Lah, kalau nggak centang biru nggak apa-apa, yang penting aku nggak bayar, nggak mau aku bayar-bayar. Iya. Gitu. Iya. Ngomong-ngomong kan tadi kan ngidolain Lesti ya. Tapi kalau selain Lesti ada nggak sih kamu kayak Rita Sugiarto atau Ayu Ting Ting? Nggak tahu, aku tuh lebih suka apa ya? Lebih suka sejujurnya kalau Bunda Rita, Umi Elvi itu aku suka karena dangdut klasik gitu ya, ratunya dangdut gitu, rajanya dangdut Pak Haji Rhoma Irama itu aku suka. Cuman aku termotivasi sama penyanyi-penyanyi yang sekarang-sekarang. Oh iya? Iya, Kak Siapa yang sekarang? Selfie, Oh, Selfie Selfie Yama. Kak Melili, Papi Fildan, siapa lagi ya? Banyak, Kak Rara. Pokoknya apa ya, anak-anak Indosiar banget, yang sekarang-sekarang banget. Sekarang banget nih ya, Iya. berarti karena Gen Alpha tadi ya. Aku tuh Gen Alpha, betul. Iya, sangat mudah sekali ya. Gen Alpha pasti akrab dengan kuis ya. Kuis tuh apa? Enggak, ini, bener. ini challenge aja, challenge. Oh, oke. Masuk ke segmen challenge. Deg-degan sih aku kalau challenge, agak mikirnya agak lama. Oke, ini cuman jawab cepat aja ya. Oh, jawab cepat. Jawab cepat. Harus cepat? Ya enggak sih. Ya kan? Ya cuman dijawab aja. katanya aja jawab cepat kan? Ya. Oke. Nggak harus cepat juga kan? Iya. Aku nggak mau cepet-cepet. Ya udah santai aja, santai. Tarik napas dulu boleh? Minum dulu boleh? Kosong. Mancing deh. Kosong. Ini pilihan untuk April. Pilihan? Iya. Aku milih nih berarti? Iya. Oke. Sudah siap? Panik deh. Oke, aku udah siap. Pilih mana? Jalan-jalan ke pantai atau ke gunung? Pantai. Kenapa? Kalau ke gunung, aku tuh anak yang tipe suka banget nonton horor. Uh-uh. Ternyata horor tuh banyaknya bikinnya di gunung. Oh. Terus banyak yang Gunung Kawi, Gunung apa Iya, segala iya, macam. iya. Aku tuh kayak nanti kalau naik ke atas ke gunung terus aku nggak bisa turun lagi gimana gitu. Karena kan gunung tuh tinggi banget kan. Betul. Kalau udah nyampe atas tuh males turun juga. Ya udah, pantai udah paling oke. Pantai benar. Oke. Lebih pilih mana? Makan Indomie goreng atau nasi Padang? Indomie goreng. Iya, tapi kan masa-masa sulit tuh makannya itu. Jadi Oh, seringnya mie. mie kan zaman paling dulu. murah itu. Iya. Higienis. Kalau nasi Padang kan kalau dibilang murah mah murah, tapi buat kaum kita yang mungkin dulu masih ekonominya sulit, Berjuang. mahal menurut kita. Iya. Kamu tuh dulu kan ini elit ya, kaum elit. Elit ya? banget dong aku. Ekonomi sulit. Sulit, betul. Elit, ekonomi sulit. Betul. Iya. Oke. Pilih mana? Duet sekarang ya, duet. Denny Caknan atau Darboy Gang? Ntar dulu Kak, boleh nggak? Tadi apa? Darboy. Duet. Ya, Denny Caknan atau Darboy Gang? Darboy Gang itu siapa? Waduh. Maaf banget. Iya. Darboy Gang yang itu yang lagunya Kicau Mania. Ini bobo artis loh, nanti aku nggak milih satu terus satunya nanti gimana ya? Aduh coy. Udah kebayang dihujat nggak ya aku? Oh benar. Kalau Kak Denny Caknan lebih ke Jawa Timuran Jawa, kan? iya, Jawa. Aku pernah ke Jawa Timur tuh duet juga, tapi kalau Pilih siapa? mana? Kalau duet, seandainya duet gitu. Ada proyek duet Denny Caknan atau Darboy Gang. Darboy Gang nggak sih? Asik. Kicau mania dulu Asik. kita wes. Kicau ya. Tapi bisa dua-duanya. Tapi kalau sekarang aku pilih Kak Darboy Gang dulu. Iya, Biar Kicau kicau dulu. Lagi rame juga kan kicau. Rame. Oke. Sekarang pilih mana ya? Kalau lagi nunggu manggung, itu pilih diem aja, main game atau ngobrol. Diem aja main game. Oh, main game. Lebih ke nggak main game sih, tapi merenung sendiri gitu. Oh, iya, Jadi kayak udahlah waktu untuk sendiri aja dulu kalau lagi nunggu. Karena apa ya? Lebih ke aku tuh ambivert. Jadi kalau bisa ketemu sama orang yang sefrekuensi, kadang bakal jadi ekstrovert. Tapi kalau ketemu sama orang baru dan orang yang mungkin orangnya juga kalem dan orangnya aku bakal nyesuaiin juga jadinya Bisa dia. introvert. Oh, Betul. bener-bener, Jadi bener-bener. bisa menyesuaikan aja. Jadi aku bakal kasih waktu buat Iya, diri iya. aku sendiri aja. Kalau aku amfibi. Amfibi itu apa? Bisa hidup di darat atau di laut. Kayak kodok. Oke, bagus. Yang penting bukan buaya ya. Iya, bukan. Itulah tadi pertanyaan jawab Seru cepatnya. ya, Tepuk tangan challenge-nya. buat April. Aduh, pokoknya sukses Amin. buat April.
Amin. Next project apa? Akan ada single-single lagi atau? Ditunggu aja karya-karya selanjutnya. Semoga masih bisa berkarya lagi ke depannya ya. Yes, yes, betul. yes. Dan yang mau nonton atau dengerin lagu Menyala di mana? Bisa banget di YouTube-nya 3D Entertainment, musik video Menyala, dan juga bisa banget di YouTube Musik dan di Spotify dan di seluruh Indonesia. Seluruh Iya. di seluruh aplikasi musik digital kalian. bener. Betul, bisa banget ya. Di Radio RDI juga silakan. Iya, di Radio RDI juga silakan, bisa banget kalian request terus lagu-lagu Menyala. Siap, Menyala buat April, tepuk tangan buat April DA Yeay, alias Aping. Alhamdulillah. Pokoknya sehat-sehat selalu dan salam buat orang tua juga. Iya. Pokoknya Insya Allah. semoga bisa menemani perjalanan April karirnya karena masih panjang Betul. banget nih buat April ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Si paling dangdut. Dadah.